balik lagi di Depdagri. Wow, kalau ngomongin Liga 1 ya makin jadi ya, makin seru buat persaingan di papan atas menuju tahta tertinggi juara Liga 1. Banyak banget kejutan yang terjadi. Ada yang harus kalah nih, nggak bisa dapat kesempatan untuk menyalip ke puncak klasemen. Tapi ada juga yang aduh kayaknya adem banget di puncak karena yang lainnya ada yang kalah, ada yang seri. Ini seru banget, kita bakal ngobrolin sama kedua pandit kita, Mas Rais dan juga Mas Gita. Halo, apa kabar? Sehat ya? Sehat terus ya, mudah-mudahan liga kita juga sehat terus. Karena emang ini kan kondisi luar biasa ya. Tapi ini Jebret Tim, aku mau ngasih tahu juga, selama tapping ini berlangsung, ini udah menit ke sekitar 73, Bayangkara menghadapi Persita masih skornya 2-2. Terus juga nih ada Persela lawan Bali United yang baru di halftime. Bali United bisa ketinggalan loh 1-0. Nanti kita bahas ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari semua 5 tim-tim teratas. Oh tapi ini ada dari Bayangkara, Melvin Place ya dapat kartu merah. Itu mempengaruhi juga kali ya, akhirnya mereka jadinya imbang kan skornya. Tapi sebelum kita bahas nih hasil-hasil dari tim-tim teratas ini, aku mau nanya dulu sama Mas Gita, faktor apa aja sih yang membedakan kelima tim teratas ini sama tim-tim lainnya yang ada di bawahnya? Repotnya ini kualitas iya mungkin ya. Terus ada kengototan iya. Tapi kan kalau kita bicara sekarang bagaimana pelatih itu menyusun tim pada saat PCR sudah dijalankan. Nah ini yang agak repot bahwa pelatih kadang-kadang tidak bisa full squad. Kenapa? Karena ada beberapa pemainnya yang tidak bisa dimainkan. Ini yang kalau aku pikir adalah keuntungan dari Bali United sendiri. Kenapa mereka sampai dengan 10 pertandingan sudah berjalan, ini pertandingan ke-11 ya, memasuki pertandingan ke-11 di series Bali ini, mereka masih belum terkalahkan dengan 9 kali menang dan 1 kali imbang, artinya 28 poin mereka dapat selama di Bali ini. Karena faktor tuan rumah mereka, tuan rumahnya kenapa? Karena praktis mereka kan sesudah pertandingan tidak masuk ke hotel, mereka balik ke rumahnya masing-masing. Kalau aku pikir itu hal yang membuat mereka aman dari gangguan COVID dan segala macam, sehingga praktis tidak ada pemainnya, terutama pemain intinya yang benar-benar terkena, sehingga mereka bisa full squad di setiap pertandingan. Iya, dan kalau Mas Rais melihat perbedaan dari semua tim-tim teratas ini apa nih Mas, yang faktor yang membuat mereka akhirnya bisa nyaman di 5 teratas? Pastinya konsistensi dalam permainan mereka ya. Terus yang kedua adalah kedalaman squad yang mereka miliki gitu. Pada saat awal musim, pada saat pembentukan, berjalannya kompetisi, dan juga saat hari pertandingan. Dan ini kan yang faktor penting juga seperti yang Mas Gita tadi ngomong, ketika hari H pertandingan ini kadang-kadang kan ada hal yang tidak terduga ya dengan kondisi adanya COVID-19 ini gitu. Jadi banyak tim yang memang akhirnya punya dampak terpengaruh gitu. Ada juga beberapa tim yang tidak terdampak walaupun ada beberapa pemain intinya memang terkena COVID, tapi para pemain pelapisnya juga punya kedalaman squad yang sangat mumpuni gitu. Nah, diantaranya adalah 5 tim ini yang punya kedalaman squad yang sangat luar biasa ya. Bali United kita tahu pemain inti dan cadangannya tidak ada yang jauh berbeda kualitasnya gitu. Bayangkara FC juga, Persebaya memang malah justru yang banyak mengandalkan para pemain mudanya justru bisa lebih konsisten. Ini yang sangat mengejutkan juga gitu. Arema FC juga demikian gitu. Persib apalagi kedalaman squadnya juga sangat luar biasa. Ini memang 5 tim ini memang bisa dibilang ya memang pantas saat ini berada di papan atas. Yes, selain dari mereka melihat dari skuadnya juga konsistensi mereka ya, betul, dalam bertanding. Nah ini kalau kita membahas yang paling ada di puncak nih, tadi kita udah sempat lihat kayak klasemen sementara ada Bali United. Ini kemarin kan udah sempat ngebantai Persipura ya 4-1. Tapi tadi kita lihat nih di menit keberapa nih sekarang? Oh masih half time, Bali tertinggal 1-0 dari Persita. Ini Persela ini walaupun ada di bawah tapi kayaknya jadi tim yang cukup suka ngeganggu-ganggu tim papan atas ya. Gimana nih? Intinya adalah tim papan bawah itu kan pasti berjuang untuk lepas dari degradasi. Persipura yang belum terlihat. Tapi kalau kita lihat kan Bari itu 5 pertandingan mereka nggak kalah ya. 3 kali menang, 2 kali imbang. Artinya mereka dapat poin 11. Ini bikin mereka sekarang ada di posisi ke-15 ya. Satu step di atas zona degradasi, di atas Persipura dengan hanya beda 2 poin. Persipura juga sama ya. Ada 1 pertandingan yang belum mereka mainkan, tapi Persipura itu belum kelihatan lah mereka akan naik ke atas. Persela nih pelan, tapi kan kemarin mereka menahan imbang Persib. Artinya tim-tim atas ini juga nggak gampang kalau berhadapan dengan tim bawah, karena sama-sama ngototnya adalah satu pengen juara, satunya pengen menghindari degradasi. Ini di setiap liga dimanapun pasti akan menjadikan pertarungan ini seimbang jadinya. Iya, tapi kalau kita melihat ini Mas Rais gimana nih melihat Bali United? Cuman kan ini masih half time ya. Kalau sekarang saat ini kita bahas saat typing ini masih half time. Cuman kan Bali ini sebelumnya sudah konsisten untuk sering kali menang terus ya, baru seri 1 kali.
Ya, yang menarik dari Bali ini adalah ketika mereka berhasil mencetak gol di menit-menit krusial ya. Ini yang masih akan kita tunggu nanti di babak kedua akan seperti apa perubahan taktik yang akan diterapkan oleh Coach Teko gitu ya. Tapi saya rasa dengan kedalaman materi squad yang mereka miliki, Bali masih punya kans untuk bisa meraih poin di pertandingan ini gitu. Tapi jangan juga anggap remeh Persela Lamongan yang sedang berjuang untuk dari zona degradasi ya, karena melihat dari beberapa track record pertandingan mereka terakhir, Persela Lamongan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan juga sebenarnya. Para pemain yang mungkin bisa dibilang bukan nama besar ya, tapi mereka punya kelebihan ataupun kualitas yang mumpuni sebenarnya. Sayangnya baru bisa agak terlihat kalau buat saya ya, kayak macam Rahel, kemudian Malik Rizaldi, kan itu kan pemain-pemain andalan dari Persela, kemudian ada beberapa pemain lainnya gitu. Ya baru terlihat sekarang nih Persela nih mulai bangkit lagi gitu. Semoga aja nggak telat ya harusnya ya. Iya. Mereka masih bisa lolos degradasi gitu. Iya, tapi kalau misalnya hitung-hitungannya sendiri nih Persela, ini kan berapa match lagi? 7 ya? 7 Iya, dia masih ada minggu 7 lagi. lagi. Kita masih Sama ini berarti tinggal 6 lagi, tinggal 6 6. lagi. Ini masih besar ya kemungkinan Persela untuk bisa. masih. Artinya mereka harus tetap konsisten menang terus nantinya. Iya betul, paling enggak mereka tidak kehilangan poin, itu sih yang penting gitu. Karena di masa-masa krusial ini pasti untuk dapat seri aja sulit gitu. Iya. Beberapa kali mereka juga nyaris menang, tapi akhirnya menit akhir malah kebobolan. seri gitu, kebobolan. Nah ini yang juga menjadi inkonsistensi juga sebenarnya dari Persela mereka sudah 13 kali imbang ya sejauh ini gitu. Nah ini yang masih menjadi PR sebenarnya dari pelatih Persela Lamongan. Ya, dan Mas Gita ini kan Bali United masih kokoh di puncak nih ya. Dan Bali juga terlihat sekali mereka akhirnya bisa terus konsisten lagi sejak datangnya Teko. Ini berarti artinya Teko datang langsung ke sini untuk mengawasi Bali United, ini sangat-sangat berpengaruh sekali ya untuk pemain. Tapi Bali kan juga sesekali mereka bisa terpleset ya. Contoh lawan PSM. PSM kan sekarang ada di masuk-masuk ke papan bawah juga. Belum zona degradasi tapi papan bawah. Itu bisa menahan imbang Bali United. Terus partai tunda dari week 17 yang harusnya dimainkan Desember karena semua pemainnya dipanggil ke AFF lebih dari 2 pemain. Bali kan kalah juga lawan Persebaya ya. 3-1 di Bali loh itu dimainkannya. Dan pertandingan ke depan ini Bali belum berhadapan dengan Persebaya dan juga Arema. Ini dua Berat partai ya, besar lumayan yang berat. kalau Bali kepleset ini siapapun bisa mengejar mereka jadinya. Sampai sekarang mereka memang ya gapaian poin mereka selama di Bali yang paling baik ya. Iya. 9 kali menang, 1 kali imbang dibandingkan dengan Arema yang hanya 6 kali menang, 3 kali imbang, 2 kali kalah. Terus kalau kita bicara Persib yang pelan-pelan nyusul itu sebenarnya. Iya. 6 kali menang, 2 kali imbang, 2 kali kalah. Kalau nanti malam menang lawan Persija, itu kan mereka bisa dapat 7 poin, 7 kali menang dan 3 kali kalah. Jadi kemungkinan masuk ke urutan kedua juga besar, apalagi kalau Bali sampai kalah nanti. Kalau Bali sampai kalah nanti ya. Cuman kan kalau melihat konsistensi Bali, sama tadi Mas Rais juga bilang Bali itu bahayanya suka bikin gol di menit-menit krusial Iya, ya. itu Terus paling- kita lihat ya sekarang poinnya berapa, 57, beda. 57. Ya memang Beda beda dua tipis-tipis sih, dengan- Tapi gol mereka bagus ya, plus 25. nah, Ya. ya itu dia. Nah, untuk kalau ngelihat dari performa Bali itu dia tuh ya, itu kita lihat ini poin dan juga udah tuh 27 pertandingan ya. Iya, Nah, 27. ini kalau melihat Bali yang sekarang, yang akhirnya juga dengan kedatangan Teko ini berubah dan konsisten terus, prediksi kalian nih, ini bisa juara lagi nggak sih Bali United? Ya, kans untuk itu memang besar banget ya. Apalagi ini pertandingan dimainkan di tanah mereka gitu, dalam tanda kutip gitu, di Bali. Ya tentunya Bali United punya kans untuk itu, dan dengan materi pemain yang mereka miliki, harusnya mereka bisa memaksimalkan hal tersebut ya, walaupun tanpa supporter ya pertandingan kali ini gitu. Ya Bali itu salah satu yang memang sudah diunggulkan sejak awal musim sebenarnya, dan bahkan mereka sebenarnya agak dibilang terlambat panas ya Mas Iya, Gita ya. betul. Terlambat panas di awal musim gitu, dan baru akhirnya mulai bangkit konsisten gitu ya pada masukin akhir-akhir musim ini gitu ya. Ini tentunya menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Bali United untuk konsistensi mereka. Beruntung bagi mereka juga adalah mereka tidak terbagi fokusnya dengan kompetisi antar klub Asia yang baru akan bermain kemungkinan setelah Liga bergulir kan? liga selesai. Dimainkan di Bali juga. Betul, dan dimainkan di Bali juga gitu. Ini tentunya sangat, ya sebenarnya beberapa faktor sudah cukup mendukung mereka sebenarnya Ini untuk juga bisa jadi juara selain lagi. faktor mereka ada di tanahnya sendiri, ini juga mungkin ada juga faktor kan Bali yang salah satu tim yang tidak terlalu banyak merombak pemainnya ya. Iya, Dan ini betul. mungkin yang jadi ada chemistry. Iya, dan mereka kan pembelian setengah musimnya juga baik ya. Iya, Irfan Jaya gabung ke sana. Artinya beberapa pemain sangat dibutuhkan. Oke, Melvin Place keluar, tapi kan Irfan bisa menggantikan posisi itu dengan baik. Terus kalau kita lihat kan awal-awalnya agak mandek nih Ilyas Spasujevic, tapi kan Spasu terus bikin gol sekarang. Gol-gol yang itu tadi yang Rais bilang di menit-menit yang sangat krusial, artinya ugly win sekalipun mereka bisa dapatkan 3 poin, dan itu yang paling penting buat tim untuk jadi juara. Bandingkan dengan Arema yang dari week 23, dari week 3 kan nggak terkalahkan ya. Artinya mereka 24 week nggak terkalahkan, tapi kemudian kalah 2 kali berturut-turut. Ya. Itu tadi yang
agak merepotkan CSKA Ya itu dan nanti mereka kita banyak bahas sekali tuh hasil Mas Gita imbang. Arema. Ya nanti Betul. kita bahas tuh Arema. Ini seru nih ya kalau bahas Arema. Sekarang kita bahas ini dulu nih, Bayangkara. Oke. Bayangkara juga seru. Tapi sebelum kita ke Bayangkara, ini ada fakta menarik juga ya. Ini dari 5 tim atas ini apa pelatih-pelatih yang juga belum pernah diganti nggak sih? Iya, Iya kan? betul. Karena 5 kan di pelatih. Liga 1 kita lihat ya ada beberapa pelatih yang diganti, bahkan bukan cuma diganti tapi juga ada yang keluar, ada yang masuk lagi, terus Iya. akhirnya dikeluarin lagi. Ini 5 tim papan atas ini tidak pernah ganti pelatih. Apa mungkin karena melihat track recordnya juga kali ya, Ya, hasilnya udah mereka bagus baik ya. buat apa Mereka diganti dulu gitu kan yang paling sering jadi sorotan Coach Aji di awal-awal, tapi terus dia membaik, bahkan dengan pemain-pemainnya dipanggil tim nasional dia tetap membaik. Ada 6 pelatih yang belum diganti, termasuk Widodo Ciputro ya Persita. Ya, Persita. Itu kenapa Persita kan kadang-kadang mengagetkan ya. Iya. Ya Persita ini nggak bakal juara, tapi bisa jadi apa ya? Jadi Kuda hitam. kuda hitam yang mengganggu kans tim-tim untuk jadi juara ya. Iya. Kayaknya sekarang mereka menahan imbang Bayangkara sampai saat ini ya dengan Yes. 2-2. Nah ini kita lihat nih ya tadi statistik dari Persebaya versus Madura. Ini artinya Iya. kita udah harus ngobrolin soal Persebaya. Ini seru ya, Persebaya waktu itu kan sempat ngalahin Arema. Arema. Terus udah gitu ini juga akhirnya mampu mengalahkan dramatis Madura United. Ini menang dramatis. Ini tapi seru ya. Karena kemarin juga Iya. ada permasalahan. Ya, Harusnya biasa. dapat. Keputusan wasit kontroversial ya. Ya ini super ketat banget nih gamenya ya. Semalam diakhiri dengan benar tadi kata Mas Rais, dramatis banget. Tapi akhirnya untung Persebaya menang. Kalau misalnya kalah kan maksudnya jadi lebih protesnya akan lebih lagi ya. Iya, Nah iya, tapi iya. kemarin harusnya kan Persebaya dapat penalti ya. Iya benar. Harusnya. Kalau ngelihat memang dalam situasinya ya, itu kan situasinya sudah wasitnya ada di depannya kejadian tersebut gitu. Itu nggak jauh wasitnya, sekitar 2 meter lah. Terus Fahrudin menjegal pergerakan dari Samsul Arif, itu Iya. jelas banget harusnya itu di call sebagai penalti gitu. Entah apa yang membuat wasit memutuskan hal lain ya melihat dalam situasi tersebut. Tapi kalau kita lihat dalam replay ataupun tayangan ulang ya, kalau berkali-kali ya memang itu harusnya pure itu penalti gitu diberikan oleh wasit. Tapi terlepas dari itu, memang kita patut acungi jempol apresiasi bagaimana spirit yang dimiliki oleh Persebaya ya untuk bisa terus menjaga konsistensi mereka agar bisa menang. Dan jaga mood juga kan, itu kan betul. pengaruh pasti kan. Betul, mental mereka sepertinya naik banget ya, apalagi setelah mengalahkan Arema gitu. Mereka berusaha mati-matian untuk menjaga tetap berada di jalur juara gitu. Itu yang memang selalu dipesankan sepertinya oleh Coach Haji sebelum pertandingan kepada seluruh elemen tim termasuk para pemain, sehingga ya mental para pemain mudanya juga ikut terangkat gitu oleh para pemain senior yang juga tampil juga sangat luar biasa. Iya, ya. Mas Gita, ini Mas Gita kayaknya ahli-ahli untuk wasit ya. Wah ini berat nih. Enggak Mas Gita ini. Hanif yang ahli wasit Ini, sebenarnya. tapi kan Mas Gita dari sisi produksi juga pastinya bisa dong gitu kan menganalisa. Ini kayak ada beberapa kontroversi ya dengan wasit yang ini kan. Ya, emang wasit di Liga 1 beberapa kontroversinya tuh udah keterlaluan bahkan ya. Offside itu memang Iya, betul. harusnya itu VAR yang ada ya. Tapi apapun kan kita belum bisa memakai teknologi VAR karena teknologi VAR itu harus disetujui oleh federasi, harus disetujui oleh operator liga, harus rembukan dari semua klub bahwa klub menyetujui kalau itu terjadi, dan itu pun biayanya sangat mahal karena kita tidak bisa membeli, kita harus sewa sistem VAR itu, dan itu yang bayarannya akan sangat mahal sekali. Tapi apapun kalau memang diharuskan ya harusnya VAR ya, karena beberapa kali keputusan offside itu seharusnya tidak offside gitu loh. Iya ya, dan ini kemarin juga di konferensi persnya Coach Aji setelah match juga sampai mengungkapkan kekecewaannya kan ya Mas Iya. Rais ya. Betul. Ya memang sangat kecewa lah pasti. Untungnya timnya menang, tetap Ya. menang gitu. Dia Iya. masih bilang gitu, beruntungnya timnya tetap menang sehingga tetap bisa terus bersaing ya dengan 4 tim lainnya untuk bisa bersaing di jalur juara. Iya, Ya. tapi kalau melihat kans dari Persebaya sendiri ini untuk di jalur kemenangan, kan sekarang Persebaya di posisi kelima ya. Kelima. Keempat. Udah naik ya? Keempat. Oh keempat ya, dan Yang kelima Bayangkara. 54 ya? Ya, Iya. Oh ini masih 54 ini Sama. bedanya cuma tipis-tipis doang ya, Betul. sama yang Ya. di atas-atas nih. Mereka kan 5 pertandingan terakhir juga nggak kalah ya. 3 kali menang, 2 kali imbang. Kekalahan terakhir mereka itu 6 week yang lalu ya, kalah dari Persipura 0-2. Nah itu tadi kekalahannya juga nggak terduga kan dari Persipura yang juga tengah berusaha bangkit. Tapi kan lebih karena sebagian besar pemainnya saat itu terkena COVID seperti Marukawa. Intinya mereka sangat mengandalkan Marukawa. Tanpa Marukawa ya kayak nggak ada nyawanya juga Persebaya itu. Bahkan pada saat ditinggal Rahmat Irianto, ditinggal Ricky Kambuaya, mereka masih bisa dapat hasil yang bagus. Tapi tidak pada saat tidak ada Taisei Marukawa. Iya, iya. Nah, tapi ini kan kalau kita berbicara lagi mengenai hasil-hasil pertandingan dan juga jalannya pertandingan termasuk adanya wasit, jangan sampai merugikan kan. Karena ini kan kita tahu di atas itu
emang tipis-tipis semua kan, Iya. ketat sekali, jangan sampai karena kesalahan secara teknis jadi merugikan tim-tim yang ada gitu Iya, kan. betul. Iya, Nah, benar-benar. Mas Rais, kalau Mas Rais sendiri melihat bagaimana kekuatan Persebaya, ini sekarang kan kita tahu Persebaya juga sangat mengandalkan pemain-pemain mudanya ya. Iya. Jika memang misalnya kita tahu ada pemain-pemain yang tidak bisa dimainkan, mereka punya pemain-pemain muda yang ternyata juga justru bisa diandalkan. Tadi Mas Rais juga sempat bilang itu. Iya, Ini benar. bagaimana melihat kans Persebaya dengan kondisi yang kayak sekarang, kan kita nggak pernah tahu nih Iya. siapa pemain yang bisa diturunkan. Kalau saya melihat dari segi permainan ya, Persebaya itu salah satu tim yang paling atraktif di Liga 1. Permainannya ya, dari segi gaya bermain, mereka benar-benar memainkan sepak bola yang sangat atraktif gitu. Bola dari kaki ke kakinya sangat jalan gitu, sangat mengalir. Terus para pemain mudanya juga sangat luar biasa. Mereka mampu menjawab kepercayaan yang diberikan oleh Coach Aji ya. Salah satunya ya mungkin yang paling sekarang bersinar adalah Marcelino Ferdinand gitu. Walaupun ada banyak juga pemain lain, salah satunya Rizky Ridho juga di palang pintu di lini belakang gitu, yang juga tampil sangat luar biasa gitu. Kalau saya melihat memang Persebaya ini punya kans yang cukup besar ya, melihat situasi yang ada sekarang. Cuma nanti mereka masih ada beberapa pertandingan juga harus dilalui melawan tim-tim besar juga. Salah satunya bakal ketemu Bali United di pekan ke-33. 33 itu menjadi salah satu penentuan juga bagi mereka apakah bisa tetap bersaing atau enggak gitu. Ini yang akan kita tunggu konsistensinya seperti apa, dan mudah-mudahan mungkin fans-fans dari Persebaya juga berharap jangan sampai ada lagi pemain yang terkena COVID gitu. Jangan sampai ada lagi kasus-kasus seperti yang kemarin pernah mereka alami gitu, agar rencana yang mereka sudah rencanakan bisa berjalan. Ya, ini kita doakan ya, pokoknya semoga semua tim-tim papan atas Ya, bisa kita bersaing sehat ya, dan betul. juga kondisi timnya juga selalu sehat. Ini Ya, Persebaya bisa. artinya bisa juga menjadi apa ya, ancaman bagi Ya. tim-tim yang lain yang di papan atas ya. Nah, kalau ngomongin Persebaya, ini juga ada Arema nih, sama-sama Jawa Timur. Arema kemarin sempat kalah ya menghadapi Persib 1-0. Sayang sekali ya, karena Arema udah dalam posisi yang bisa dikatakan settle banget ya. Kalau sampai Sebenarnya kemarin cukup menang kan aman, iya. harusnya bisa menyalip dengan Bali United ya, United, Bali ya. United harusnya. Nah, tapi sekarang sudah bergabung sama kita ada Coach Yanuar, asisten pelatih dari Arema. Halo Coach, apa kabar? Halo, selamat sore. Baik, bisa denger ya? Bisa Coach, jelas. Oke. Coach, ini ada dengan Intan, ada Halo. Mas Rais, ada Iya. Mas Gita di sini. Halo Coach. Halo, Halo, Coach. Coach, kita selamat ngobrol sore, dulu salam ya. kenal. Sore, Siap, salam kenal. sama-sama. Coach, ini terkait hasil hasil pertandingan kemarin, Coach. Ini ada apa dengan Arema? Arema kan selama ini kita tahu sudah dalam jalur yang konsisten ya, Coach ya. Terus pada saat itu sempat kalah dulu lawan Persebaya, terus akhirnya kalah juga melawan Persik. Ini ada apa nih, Coach, dengan skuad Arema? Oke, selamat sore semuanya. Saya Efek Januar dari Arema. Saya perkenalkan dulu. Ya. Saya posisi di Arema sebagai staf kepelatihan, di tactical analysis, juga di translator juga, dan asisten pelatih. Oke. Sebenarnya kalau bicara tentang Arema, nggak ada apa-apa, normal. Karena begini, kita melihat sebuah pertandingan itu selalu ada 3 hal. Yang pertama adalah menang, yang kedua seri, yang ketiga adalah kalah. Jadi setiap pertandingan akan ada efek, yaitu 3 hal itu. Hasil dari pertandingan adalah 3 hal itu. Pada saat ditanya kenapa kok habis kalah, habis menang, terus seri nggak pernah kalah, terus pada karena kalah ya itulah sepak bola, dan itu yang harus kita hadapi. Tapi memang dengan skuad Arema berarti artinya sebenarnya tidak ada masalah, misalnya kayak biasanya kan ada tim-tim yang habis mendapatkan kekalahan akhirnya mentalnya down atau seperti apa, itu nggak ada ya Coach ya di Nggak ada masalah sama sekali. Kita sudah dari awal sudah tahu konsekuensi sebuah pertandingan. Konsekuensi sebuah pertandingan yaitu menang, seri, dan kalah ya dimanapun, karena nggak ada tim di dunia sekuat apapun, sekuat Barcelona, Real Madrid, PSG yang top level dengan pemain bintangnya begitu juga bisa kalah. Jadi itu hal yang wajar dan lumrah di sebuah pertandingan sepak bola. Iya. Nah Coach, ini kan kalau kemarin pada saat menghadapi Persebaya memang Fortes tidak ada ya Coach ya. Ini merasa terasa sekali ya tanpa adanya Fortes. Nah kemarin itu kan Fortes sudah ada. Nah Coach sendiri melihat kemarin akhirnya anak-anak ada Fortes di sana, apakah ini apa yang masih kurang bagi Arema Coach di lini depan Coach? Ya, buat saya sekali lagi saya bicara tentang bagaimana taktikal. Kita bermain secara taktikal, kita bermain secara bagaimana menghadapi Persik Kediri,
Dengan atau tanpa Fortes buat kita adalah semua pemain Arema dan semua pemain yang siap untuk bertanding apapun situasinya. Kita pernah mengalami masa kita nggak ada pemain asing waktu lawan Persikabo atau lawan PSIS kalau nggak salah. Iya. Dan kita juga baik-baik saja bisa bertanding. Intinya adalah semua pemain Arema adalah punya kualitas yang sama untuk bermain di situasi apapun. Masalah sekali lagi, masalah hasil akhir adalah masalah akhir hasil nggak ada yang bisa menebak di sebuah pertandingan sepak bola. Sehebat analis apapun, sehebat kemampuan seorang analisa menganalisa musuh, sehebat apapun kita pelatih, sebuah pertandingan ada selalu menghasilkan 3 hal itu. Jadi itu yang harus kita sadari bahwa kekalahan, seri, dan kemenangan itu adalah hal yang wajar dalam sepak bola. Ya, Tetapi kita selalu ingatkan kepada pemain dan coach selalu mengingatkan bahwa kita bertanding adalah untuk memenangkan pertandingan. Yes, itu yang paling penting, nanti nextnya harus menang ya Coach ya. Selalu berusaha, coach selalu bilang bahwa kita selalu fokus dan berusaha selalu untuk memenangkan pertandingan. Setiap game. Iya, nah Coach, ini kalau berbicara mengenai Fortes ya Coach ya, ini Fortes kan di awal tuh sempat masih ya belum nyatu lah ya mainnya dengan Arema, tapi semakin kesini terlihat semakin gacor Coach. Kalau Coach sendiri melihat penampilan Fortes, apa nih yang membuat Fortes akhirnya sampai saat ini bisa semakin menyatu dan gacor bersama Arema? Sebenarnya kan sangat wajar karena tim ini dibentuk ini kan tahun ini dengan pemain-pemain asing yang baru. Pemain-pemain asing yang baru ini kan tentu butuh waktu adaptasi. Yeah. Nah, kita tahu bahwa sebelum kompetisi kita nggak punya yang namanya pre-match sebelum kompetisi. Kita di situasi pandemi tidak ada pertandingan-pertandingan pemanasan, kita pertandingan praliga itu tidak terjadi sehingga kita harus tahu bahwa praliganya sebenarnya di liga itu sendiri. Ya, makanya jadi di 1 sampai 5 ya. pertandingan itu adalah kita mencari bentuk permainan kita sendiri, saling mengenal satu sama lain adalah di situ sebenarnya. Iya, dan ini kalau dari Mas Rais atau Mas Gita ada yang mau nanya dulu nggak sama Coach? Mas Rais ya, silakan. Iya, paling kalau saya ini kan terdekat lawan Barito nih Coach. Mungkin apa sih yang ditanamkan kepada pemain untuk lawan Barito nanti gitu? Apa yang dipersiapkan dan mungkin yang paling ditekankan kepada anak-anak kan tadi selain untuk meraih kemenangan, apa aja sih yang menjadi rambu-rambu dari coach untuk menghadapi sisa-sisa pertandingan ini yang paling krusial gitu untuk menjaga kesolidan tim gitu. Apa sih yang dibuat oleh coach Eduardo kepada tim untuk menjaga konsistensi dari tim itu sendiri, Coach? Oke, sebenarnya dari awal liga kita berjalan adalah setiap pertandingan itu adalah dianggap sebagai sebuah pertandingan yang final. Yeah. Mulai awal pertandingan, mulai putaran pertama. Jadi dan persiapannya kita nggak ada persiapan khusus mau lawan Bali United, mau lawan Bayangkara, mau lawan PSS Sleman, PSIS Semarang, semua persiapannya sama. Jadi persiapan sama sehingga mentalitas itu yang harus kita bangun. Nah, mentalitas untuk semua pertandingan sama itu kan itu yang harus kita selalu tanamkan ke pemain, dan Coach Eduardo selalu minta bahwa setiap pertandingan siapapun lawannya persiapan kita akan selalu sama, dan mentalitas dan attitude dalam pertandingan itu kita harus selalu sama. Ya artinya tidak meremehkan ya Coach ya? Ya, jadi tidak tergantung dari lawan siapa enggak, kita nggak peduli mau lawan siapapun, tetap mentalitas tetap sama, attitude tetap sama. Ya, dan Mas Gita ada yang mau ditanya silakan. Coach, satu pertanyaan. Kalau dari data ya, kan kalau dari data kita lihat Arema ini kan adalah pertahanannya terbaik kedua setelah Persib. Hanya kebobolan 17 gol. Artinya Adilson kan yang banyak sekali perannya. Itu juga yang bikin Adilson sendiri banyak clean sheet sehingga memenangkan poin demi poin bagi Arema. Tapi kalau kita bicara ke depan di lini depan, kalian kan baru cetak 34 gol. Ini dari 5 besar kalian yang terburuk ya. Sedangkan kalau kita lihat di situ kan ada Carlos Fortes, sebenarnya ada Kushedia Yudo, terus ada lagi Dedik. Ada nggak perbaikan untuk lini depan juga lini tengah untuk bisa kan target kedepannya pasti harus menang karena kalian masih harus berhadapan dengan Bali United untuk lebih gacor di lini depan sehingga kalian konsisten di lini belakang dan juga lini depan, karena permasalahan utamanya adalah hasil seri yang Arema dapat itu kan karena kalian tidak bisa cetak gol ke gawang lawan-lawan kalian beberapa pertandingan lah gitu. Termasuk 2 pertandingan terakhir kan kalian nggak bikin gol sama sekali ya gitu. Oke, yang pertama saya mau berbicara tentang yang pertahanan terbaik. Jadi gini,
Kenapa Maringga clean sheet? Sekali lagi, aku selalu menekankan bahwa ini adalah kerja tim. Semuanya kerja tim. Maringga se-clean sheet apapun, karena kita punya pemain belakang, kita punya Sergio, kita punya Bagas, kita punya Fabi, kita punya John, kita punya Rizky, kita punya Diego Michel, kita semua punya pemain. Di midfield bagaimana di midfield Jayus, Renzi, semuanya pemain menghambat bagaimana attacking lawan itu kesulitan untuk bisa menembus ke lini pertahanan kita. Itu sehingga hasil clean sheet dari Maringga itu adalah hasil kerja tim. Nah, itu yang mesti harus digarisbawahi. Jadi bukan maaf, saya kurang setuju tentang hanya Maringga aja yang bagus. Enggak, tim ini yang bagus, bukan Maringga yang bagus. Karena Arema itu 11 pemain, bukan Maringga itu. Terus yang kedua di lini depan. Jadi memang di lini depan poin penting dari kita adalah kita dapat 3 poin karena ini tentang kompetisi. Gol 1-0 itu tetap poin 3. Gol 3-0 itu tetap poin 3. Jadi lebih baik kita bikin 1 gol di 1 pertandingan dan kita dapat poin 3 daripada kita 3 gol 1 pertandingan dan pertandingan berikutnya kita kehilangan poin. Nah, itu filosofi itu yang mulai kita bangun. Sekali lagi kita nggak menitik beratkan sama Fortes karena kita lihat persebaran gol dari Arema itu bisa ada Dendi, ada Yudo, ada Dedik, ada Rafli, ada beberapa pemain yang lain dan itu yang menjadi kekuatan kita bersama, saya kira itu. Iya, dan Coach, aku mau nanya juga nih Coach, ini di luar pertandingan ya Coach. Ini katanya aku dengar-dengar kalau Arema menang, ini biasanya dapat bonus besar banget ya Coach ya. Ini bener nggak sih Coach? Lebih ke apresiasi tentang kerja keras teman-teman semua pemain sebagai tim. Itu ya kita berapapun besarnya ya kita syukuri aja sih. Iya, kalau keren besar ya, banget tapi ya kan soalnya biasanya relatif memang... lah. Kalau besar banget relatif lah. Relatif ya Coach besar ya. apa enggaknya. Tapi cukup lah ya Coach ya. Keren sih, tapi aku juga denger kan Arema itu akhirnya memacu juga semua tim. Ya namanya tim dikasih bonus, dikasih apresiasi pasti makin semangat kan ya Coach ya. Coach, aku mau tanya nih Coach, kan kalau ngelihat jadwal Arema nih bisa dibilang padat-padat juga ya sama semua tim lainnya lah juga ya. Ini Coach sebagai seorang Coach dari Arema nih Coach, ini melihat kesulitan apa sih Coach yang paling dihadapin untuk menghadapi rapatnya jalannya pertandingan nih Coach di Liga? Ya, memang kita harus tahu bahwa harus kita sadari sama-sama kompetisi ini adalah kompetisi yang sangat-sangat berat. Artinya kenapa saya bilang sangat-sangat berat? 2 kali beratnya. Yang pertama ini berlangsung di satu kota. Ada faktor mentalitas, ada kejenuhan di situ satu. Mungkin akan di sisi pemain akan dapat. Terus yang kedua adalah faktor balik lagi tentang pandemi. Pada saat masa pandemi, pada saat satu pemain tidak bisa bermain gara-gara PCR, itu otomatis kekuatan tim akan berkurang. Itu yang kedua. Yang ketiga yang paling penting juga adalah masa recovery. Pada saat kita bicara recovery ya secara fisik, oke, kita bisa handle semuanya. Tapi kita balik lagi ada recovery mental yang harus kita bangun. Dan itu tidak mudah membuat pemain dengan konsisten bisa bermain 2 kali 4-5 dengan peak performance yang bagus itu nggak mudah dan sangat-sangat nggak mudah. Dan itu salah satu kesulitan yang kita hadapi di kompetisi ini. Bukan Arema aja sebenarnya, semua tim ya. Makanya mungkin para supporter juga mesti harus paham bahwa untuk bisa meningkatkan sebuah kualitas pertandingan, ya kita lihat aja di Eropa bagaimana bertanding hanya seminggu sekali dan kita punya kedalaman skuad yang banyak, siap main di UEFA League sama main di Champions League apa di liganya itu kan dengan 2 pemain yang berbeda. Nah, itu yang mesti harus dipahami. Jadi kesulitan itu kita hadapi bersama. Tapi itu ada hal positif yang mesti kita harus ambil, yaitu kita jadi belajar bagaimana kita memanage pemain ini bagaimana secara fisikly dan secara mental. Itu yang poin penting yang mesti harus kita ambil. Iya, ini apalagi kalau melihat memang kondisinya rapat sekali Mas Gita ya. Kita juga sempat bahas ya, ini memang mepet-mepet sekali. Nah, sekarang kita juga sambil mau menyapa Coach Yanur, nih ada CEO, ada Bang Valen di sini. Halo Bang Valen, CEO. Yanuar, apa kabar Coach? Baik, saya selalu Bang Valen. Sehat ya? Sekarang udah jadi coach, apalagi analis lebih yang kayak match analyst ya? Iya, tactical analysis lah. Seperti itu. Tactical analysis. Jadi
memang dari dulu nih Intan, Coach Januar ini saya udah lihat kemampuan menganalisa dan berbicaranya tuh di atas rata-rata air ya kan Iya. dari Aduh. pemain-pemain lain. Next Enggak lah, bisa dong. sama. Saya masih belajar juga. Next kalau udah nggak Ya, jadi tapi coach bisa jadi komentator dong coach. Oh, itu kalau udah jadi analis itu udah pasti tinggal bikin YouTube sendiri kan. Waduh. Tapi Ya, lihat gimana? dua kali nggak ada yang nyangka kan habis pertama kali dari 23 pertandingan terus lawan Persik kecolongan lagi. Ya. Ada panik nggak di dalam tim Kalau kalau melihatnya? sebenarnya panik itu wajar ya. Itu sangat wajar dan kita mencoba memanajemen kepanikan itu karena kepanikan itu sebenarnya hal yang positif buat kita bahwa kita harus mulai kita harus ke dalam lagi refleksi apa yang mesti kita perbaiki ke depan karena sebenarnya di poin itu sebenarnya kalau kita melihat sisi positifnya adalah kita bisa merefleksi tim kita ini apa yang mesti harus kita perbaiki nih karena kan kita tahu sendiri perburuan gelar ini kan semakin sempit. Mungkin saya tadi lihat berita juga, nggak tahu seri katanya ya. Iya, seri. Bayangkara Persita. Persita. Iya. Iya, jadi kan seri. Jadi akhirnya kan semakin semakin seru kan perburuan gelarnya. Jadi itu buat kita selalu mengambil hikmah, mengambil sisi positif bahwa kegusaran, kekhawatiran itu kita olah sebagai hal yang positif untuk kita motivasi untuk next berikutnya pertandingan gitu. Iya. Oke. Sia dia mau ditanya lagi. Itu Bang Valen. Dari gue sih itu karena biasanya kan kalau udah berturut-turut gitu ada tuh kepanikan dan sebagainya. Tapi memang beruntungnya Arema tim lain pun ternyata nggak bisa kayak Bali United gitu. Tim lain juga ada kesandung-kesandungnya gitu kan. Jadi mungkin itu juga yang bisa mengurangi kali ya tekanannya ternyata kayak tadi dapat kabar lah Bayangkara berarti seri lagi gitu. Iya. Itu sih dari gue Tan. Iya. Lanjut lagi ada Terima kasih. Mas Gita sama Mas Rais. Mas Rais Thank ya kan. you, CEO. Coach Anwar, thank you ya. Sorry Thank you. gue ini dulu karena lagi di rumah sakit. Nanti Siap. kita Lanjut. ketemuan oke. lagi. Terima Oke. kasih teman-teman. Terima kasih. Bye CEO. Thank you Coach. Oke, Coach Januar, makasih banyak. Terus jangan gusar, Coach. Ternyata Bali United juga masih tertinggal nih sekarang. Ini kita juga Oh, agak gitu? kaget Iya, ya, iya. tertinggal 1-0. Ini masih di menit ke-63 sih saat kita tapping sekarang. Nanti kita Oke. lihat ya hasil akhirnya gimana. Ya. Coach Mas Januar atau Mas Gita ada yang mau ditanya nggak lagi? Sudah, Sudah ya? Sukses Coach. Sudah, sukses terus Ya, Coach. terima Makasih kasih banyak. Terima Ditunggu kasih. di Depdagri Coach kalau lagi libur Coach. Boleh, ayo. Nanti mampir sini ya Coach langsung. Makasih Ya, banyak terima Coach. Salam kasih. buat semuanya. Sukses terus. Terima kasih. Ya itu dia tadi Jebretim, asisten coach dari Arema. Ini ternyata memang benar ya bahwa yang ditanya sama tadi CEO adalah kan ini pengaruh pastinya sama kepanikan dan juga mental terutama pada pemain. Kalau lagi kalah 2 takutnya kayak down gitu atau gimana. Nah ini tadi coach juga sudah menjawab bahwa di tim tidak ada sih kepanikan, Pasti ada. cuman pasti akan ada berusaha untuk bisa menang lagi. Nah tapi kalau melihat nih dari Mas Rais dan juga Mas Gita, performa Arema saat di match-match sebelumnya dan menghadapi Persebaya dan juga Persik, apa yang menjadi satu poin kendala terbesar bagi Arema di 2 pertandingan terakhir kalah? Mereka clean sheet-nya oke. Sering banget mereka clean sheet. Intinya sih nggak bisa nyetak gol Ya, itu nggak doang. bisa cetak gol itu Golnya ya. masalahnya. Kan dari 5 besar itu tadi yang kita obrolin bahwa mereka baru cetak 34 gol yang paling minim dari 5 besar yang ada. Dan Iya. kalau bicara kompetisi kan tim yang juara tuh biasanya yang cetak gol. Ini kalau Persebaya contohnya. Mereka kan cetak gol paling banyak ya, Paling banyak 48. Artinya jumlah kekalahan itu bisa mereka minimalisir dengan kalaupun mereka draw mereka bisa menang di berikutnya. Itu kenapa dalam 5 pertandingan terakhir mereka 3 kali menang, 2 kali imbang. Dan kalau udah kompetisi yang ketat kayak gini kan 5 besar itu benar-benar harus minim error. Dan bicara error adalah Arema 2 kali kalah, terus Bayangkara 1 kali kalah. Tadi juga mereka kehilangan poin dari Persita. Jadi itu bagian dari error juga. Kalau sampai Bali United ini sampai kalah juga akan membuat tim lain punya kesempatan untuk mengejar. Iya, agak sedikit menguntungkan sih dengan situasi seperti ini. Apalagi Bali United kalau misalnya kondisinya sama, Iya. Arema masih bisa tenang lah Iya, setidaknya. betul. Apalagi nanti ngeliat lagi hasil dari Persija Persib ya. Iya. Tentunya mereka juga berharap
Persib agak kesandung juga nih nanti. Jadi kan makin ketat sebenarnya Iya. untuk hingga akhir musim nanti. Gitu. Iya, dan- ini emang secara hitung-hitungan tuh karena udah rapet-rapet banget kan. Ini Iya. yang selain teknik, selain juga performa di atas lapangan, ini yang mempengaruhi artinya juga mental kan Mas Betul. Gita para Iya. pemain. Betul, dan masih ada klub-klub seperti Borneo, Persija yang nggak punya iya. peluang juara lah, tapi Iya. mereka ini bisa jadi batu sandungan. Dan mau memperbaiki posisi kayak juga. Persija kan masih ketemu Persib, masih ketemu Bali United. Betul. Mereka dapat 6 poin dari 2 klub ini, mungkin nggak membuat mereka masuk ke ini, masuk Lima besar, ke ya. 5 besar ataupun mereka peluang juara, tapi mereka bisa menghalangi Bali United dan Persib Bandung untuk menjadi juara. Yes. Nah, ini kalau Mas Gita udah menyinggung-nyinggung Persib nih, kita langsung aja bahas Persib. Ini Persib juga kemarin cuman bisa imbang ya, satu-satu lawan Persela. Persela Persela, Lamongan. ya. Ini Persela kayaknya emang Iya, lagi tuh kan? mulai ini ya, mulai stabil dan mulai mengganggu Iya, papan betul. atas Dia nih. draw sama Persib, dia sekarang unggul 1-0 sementara dari Bali United sampai menit 60 tadi ya. Intan bilang ya. Ini artinya kalau sampai mereka dapat 4 poin dari 2 pertandingan itu gambaran bahwa mereka coba bangkit untuk keluar dari zona degradasi. Iya, Mhm. betul Dan banget. kemarin kita tahu juga Persib nggak ada clock ya pada Iya. saat menghadapi Persela. Ini berasa banget dong Mas Rais ya. Ya memang sebenarnya kalau misalkan nggak ada clock pun sebenarnya mereka masih punya lini tengah yang sangat mumpuni untuk bisa menambal itu. Deddy Kusnandar gitu salah satunya yang bisa diandalkan. Kemudian ada Muhammad Rashid juga kan sebenarnya sudah ya main dengan siapapun sudah nyetel lah gitu sebenarnya. Gitu. Ini tinggal bagaimana kalau misalkan ada clock lagi nanti pas lawan Persija Jakarta pastinya Klok juga punya motivasi tersendiri ya untuk bisa membawa Persib menang gitu. Kemarin dia gagal nih di putaran pertama ya. Lawan Persija. Iya, lawan Persija gagal untuk membawa Persib menang, kalah kan 1-0. Persib gitu. Nah, kali ini mungkin dia ada tekad juga sebenarnya untuk bisa membawa Persib menaklukkan Persija. Ini apalagi partai syarat Membuktikan, gengsi ya. Partai syarat gengsi gitu, terus mantan klub juga gitu. Walaupun kalau secara profesional ya Mark Klok pastinya ingin membawa Persib menang. Ya, ini sambil kita bahas, kita mau sambil sama-sama lihat yuk line up prediksi dari Jebret Media. Ini dia dari tim Jebret Media. Ini dia prediksi starting line up dari Persib. Ya. Gimana nih kalau ngeliatnya tuh ada David da Silva di depan. Ini kan David da Silva juga baru ya di putaran kedua kan. Ya. Tapi melihat David di sana gimana? Ini ada Ezra juga, ada Febri, Rashid, Sebenarnya Vizcara, Dedi. kalau ngelihat seluruh 5 pertandingan terakhir Persib sih oke-oke aja ya Oke kelihatannya. Tapi kan ini batu sandungannya lawan Persija. Persija kan nggak terlalu bagus akhir-akhir ini ya. Artinya mereka dalam 5 pertandingan terakhir imbang, kalah, kemudian baru 1 kali menang. Tapi 3 pertandingan terakhir melawan Persib, di 2 di Piala Menpora, 1 di Liga, kan Persija menang. Dengan Persib menguasai jalannya pertandingan loh. Iya. Kecuali di Piala Menpora Ini sih. artinya kayak Piala ada Menpora pertandingan emang pertama ada- ya? Iya, pertandingan Ini pertama. seperti ada energi tersendiri Iya, ya menghadapi nggak tahu El Clasico. Andri Tani itu tiba-tiba luar biasa kalau udah berhadapan Iya, dengan yang namanya Persib. Padahal kalau kita bilang Teja Paku Alam juga luar biasa, tapi tidak seluar biasa Andri Tani. Nah, faktor seperti ini yang bisa mengganggu Persib. Ingat, Persib bukan lawan Persija aja, lawan Persebaya juga kan. Iya. Iya, Mereka kemarin. attack, counter, Persebaya cetak 3 gol. Ini artinya ini yang harus diwaspadai Ya, oleh dan Persib. permasalahannya artinya melawan tim-tim besar kan. Kemarin Iya. nggak cuma Persebaya, tapi pada saat lawan Arema, Bali juga kan, dan Bayangkara juga seperti itu. Persib. Ya, bener banget. Dan ya seperti yang Coach Robert Rane Albert bilang juga di presscon, sebenarnya ada tekanan tambahan sih kan bagi mereka. Selain ini partai syarat gengsi, tapi mereka juga berupaya untuk bisa tetap berada di jalur juara. Ini tekanan mental tambahan sebenarnya bagi para pemain. Tinggal bagaimana Coach Rane Albert sendiri bisa memanage mental dari para pemain sebenarnya. Dan para pemain ini juga tetap menjaga kepercayaan diri mereka gitu setelah hasil kemarin yang mungkin kurang menyenangkan ya dengan imbang dengan Persela gitu. Apalagi nih lawan Persija Jakarta tentunya mereka tidak ingin kehilangan poin setidaknya karena Persija juga saat ini juga sedang mencoba untuk bangkit. Mereka mencoba untuk bisa terus meraih poin demi poin walaupun kans untuk juara ya bisa dibilang sangat tipis ya. Tinggal Sangat 6 tipis. pertandingan ya. Sangat berat banget gitu. Paling enggak mereka bisa menembus 5 besar pun ini juga masih perlu susah payah gitu. Nah, makanya mungkin Persija di sini selain partai syarat gengsi juga ini sebagai pembuktian juga bagi skuad Persija kepada supporter mereka yang sebenarnya sempat kecewa juga lah Iya. dengan hasil beberapa pertandingan terakhir kemarin. Nah, Mas Yang Gita, yang menarik mungkin gini, Persib ini kan digadang-gadang bakal juara ya, di awal-awal kompetisi. Tapi pada saat mereka saingannya Bayangkara imbang, mereka juga ikut imbang. Iya. Bayangkara kalah, harusnya mereka menyalip Bayangkara, mereka juga ikut kalah. Kalahnya lawan Persija, lawan Persebaya. Sekarang kan saingan mereka Bali United. Ini Bali United dalam posisi tertinggal. Artinya kalau mereka sampai kalah Bali United, poin mereka kan 58 ya. Iya.
sorry 57 50 poinnya Persib. Persib Bali United. Oh, Bali United 57. Dan kalau Persib 58. ya, 58 sekarang ya. Dan kalau Persib menang dia akan mendekati artinya posisi kedua. Tapi sanggupkah Persib mengatasi kendala itu pada saat tekanan datang pada mereka? Karena pada saat mereka bermain itu mereka mesti nguber poin lawan yang kebetulan lawannya terpeleset tapi mereka berkali-kali gagal. Ya, ini ada update-nya Bali United udah 1 sama ya? Iya, makanya 58 mereka kan. Iya, Tadinya 57 ya. Iya. Nah, itu tadi balik-balik Bali United yang Menit krusial Rais bilang. lagi gol. Momen krusial tuh mereka bisa bikin gol. Artinya menit 90, menit berapa dengan gol-gol yang nggak cantik tapi itu nggak kalau terduga dilihat kadang-kadang. ugly football tapi menang gitu. Iya. Dan kalau kita ngomongin tadi ya Persib ya menjelang El Clasico ini, Mark Klok udah bilang katanya yakin bakalan cetak gol nanti pada saat ngelawan Persija. Mark Klok udah bertekad kayak gitulah ya. Ini mungkin kalau yang selain Mark Klok kan ada juga yang faktor ya. Mereka juga dia juga yang membuktikan ke mantan timnya gitu kan. Biasanya kadang-kadang ada yang suka mau membuktikan ke mantan gitu kan. Terus juga nih sama kalau misalnya David Da Silva ini juga kayak pertama kali ya dia debut di El Clasico kan. Iya. Kalau Klasiko iya. Musim lalu. Kalau dia itu Persebaya udah soalnya. Sebenarnya Persebaya Persija itu juga salah satu duel klasik juga ya. Sebenarnya ya selain Persija Persib, tapi ini memang pertama bagi Untuk Persib ya, David di Da Persib. Silva sebagai pemain Persib berhadapan dengan Persija Jakarta. Jadi David Da Silva ini sebenarnya salah satu pemain yang juga sebenarnya sangat diandalkan ya oleh Persib untuk bisa menjadi mesin gol mereka walaupun agak tersendat sedikit gitu. Ya. Ini dia kita lihat head to head ya. Ini duel sayap ini Dua pasti sayap ya. kencang Ya, yang ini Febri dimiliki. Bang sama Rico Rico. sama Febri. Ya, dan bicara David Da Silva tadi kan sebenarnya dia bukan pertama kali nih momen pertandingan besar ya. Iya. Lawan Arema juga Lawan udah dia Arema pernah juga, kan. dia udah Artinya pernah. itu kan Udah juga merasakan ya. East Java El Clasico kalau bisa Iya, dibilang ya. Jadi dia udah biasalah dengan partai-partai berat seperti ini. Ya, ini head to head Bang Rico sama Febri. Iya. Ini nanti sebelum kita bahas ini kita mau lihat dulu ya line up ini perkiraan untuk Persija Jakarta ini dia. Andri Tani udah pasti ya kayaknya Ya. nggak Ya. akan diganti, ada Bang Maman. Ottavio Ottavio Dutra Dutra. di sana, di depan Rico, Simic, Osvaldo Hai, Makan Konata. Makan Konata ini kayaknya nggak ada yang terlalu berubah juga ya. Emang Iya, memang ini line up terbaiknya Ya mungkin bisa ini ya. dibilang line up dibilang. terbaiknya ya ini. Pada Persija di luar nggak ada Marco Motta juga ya. Iya, Iya. betul. Nggak ada Marco Motta gitu. Kalau melihat sebenarnya yang menarik adalah kalau misalkan head to head antara Febri dan Rico, sekarang ini Rico ini bermain lebih free roll ya. Iya, betul. Kalau Febri kan tetap stuck walaupun sweet position tapi tetap di area sayap gitu. Nah, sementara Rico Simanjuntak ini tampaknya diberi kebebasan walaupun dia di posisi aslinya adalah pemain sayap gitu. Tapi dalam permainan Rico diberi kebebasan untuk bergerak leluasa, masuk dari tengah gitu, tidak hanya dari sisi pinggir. Nah, ini beberapa kali terlihat Rico bahkan ya kita tahu lah sampai membantu pertahanannya itu sampai dalam banget gitu beberapa kali. Nah, ini salah satu mungkin kelebihan dari Rico Simanjuntak yang mungkin nanti pergerakannya agak mungkin sedikit merepotkan Victor Igbonevo maupun Nick Kuipers ya. Iya, Dan kalau lihat kan berapa kali ya aku ngelihat bahwa Rico itu bukan cuma bisa crossing, bukan cuma bisa overlapping, tapi dia bisa cutting inside Cutting juga. inside, ya. Masuk ke tempatan bola di kaki kiri, dia tendang dengan kaki kirinya walaupun nggak jadi gol. Tapi ini salah satu opsi bahwa Persija juga bisa bermain dengan cara seperti Ya, itu. Mas Gita dan Mas Rais ya kalau melihat Persija ini kan di bursa transfer Persija banyak akhirnya memasukkan pemain-pemain gelandang yang bisa dianggap untuk kreatif ya. Cuman kan kalau ngelihat dari permainan Persija sampai sekarang, kenapa kok kayaknya emang kurang kreatif di lini tengahnya? Kayak yang berfungsi macan Konate ya. Makan Konate sih paling bersinar ya Iya, bisa dibilang yang ada sejauh yang ini ya. ada yang kreatif dari Persela mungkin sudah bukan masanya lagi Ahmad ya. Bustami. Ya Ahmad Bustami bukan masanya lagi. Jadi ya belum terlihat lah sampai sekarang di Persela pun ya dia biasa saja cuma 1 assist ya setengah musim pertama. Tapi ya makan Konate kok macan terus ya. Tapi nggak apa-apa itu panggilan dari para fansnya kan. Makan Konate kan berkali-kali menyelamatkan Persija ya, Iya. dengan gol-golnya kadang-kadang di momen krusial juga gitu. Ya Abi juga sebenarnya salah satu pemain yang potensial ya sebenarnya Abi Manyu. Tapi nampaknya Abi masih belum dalam performa yang pernah kita lihat setahun atau 2 tahun lalu ketika dia memang sangat baik sekali ketika bermain di Sriwijaya FC maupun dengan Madura United gitu. Ya. Nah ini kayaknya setelah dia cedera itu masih butuh masa lagi untuk bisa mengembalikan performa terbaiknya dia gitu. Ihsan Kurniawan juga pemain baru yang didatangkan juga sebenarnya juga cukup lumayan ditempatkan sebagai gelandang bertahan ya sejauh ini. Tapi ya memang persaingan di lini tengah ini semakin kompetitif sih sebenarnya dari Persija Jakarta. Hadirnya Makan Konate sebenarnya waktu itu Ini juga ada Coach Sudirman ya? Benar, Coach Sudirman sudah sehat, sembuh, ya. sudah sembuh ya. Makan Konate memang salah satu puzzle yang dicari oleh Persija sebenarnya pada putaran pertama kemarin dan ini akhirnya terjawab. Sayangnya memang Persija masih inkonsisten.
Ya, dan mudah-mudahan memang ini penampilannya bisa membantu ya Ya. di laga El Clasico ini. Oke, prediksinya Mas Gita Persija Persib. Ini paling susah nih memprediksinya ya. 3 pertemuan terakhir selalu ada pemenang. Oke. Kalau aku bilang sih bakal ada pemenang juga. Dan Siapa? ada kontroversi Mas Dan Gita. ada kontroversi, ada bola jedut tiang pasti ini. Mudah-mudahan nggak ada bola ngelewatin garis nggak dijadiin gol. Karena itu kan sering terjadi. Itu sering terjadi atau baru terjadi? Berapa kali terjadi ya Persija Persib. Kalau aku bilang mengkhawatirkan sebenarnya dengan rekor Persib dan bahwa mereka selalu mentok pada saat mereka harus menang. Ini poin krusial bagi Persib, apalagi Bali juga draw sekarang ya. Yes. Kalau Bali sampai menang dan akan membuat tekanan tetap ada Persib. Nggak yakin bahwa ini mungkin poin buat Persija ini. Kelihatannya Persija lagi poin Aku 1 harus- atau 3? Poin 3 mungkin. 3, Iya. oke. Mas Rais pasti berusaha untuk menetralkan show ini pasti. dari hati. Kalau sebenarnya kalau misalnya dari apa ya, dari rekor pertemuan oke memang Persija Jakarta gitu. Tapi dari performa Harusnya iya, enggak ya. harusnya enggak. Bukannya harusnya enggak. Tapi kalau dari performa saya melihat Persib punya kans untuk menang sebenarnya. Persib punya kans. Tapi saya milihnya seri aja. Apa siapa? saya milihnya seri aja. Seri aja. Karena katanya. pasti ada kontroversial sih nanti. Karena pasti ada kontroversial. Takut ya Ada kontroversial ini. faktor kayak Kemungkinan ada faktor kontroversial. Ada yang akan faktor kayak tercipta. Andri Tani. Andri Tani kan pernah bikin 13 penyelamatan ya rekor ya. Dan itu bukan lawan Persib, tapi lawan Persib kan dia 8 penyelamatan. Jadi ada faktor-faktor kayak gitu yang nggak yakin bikin Persib muda. bisa mengarah ke Persib. Kalaupun ia tipis untuk draw, iya besar kemungkinannya draw. Iya. Besar kemungkinannya draw. Tapi Mas Gita memprediksikan tadi Persija 3 Persija poin ya. kayaknya. Kalau aku ngeliatnya kayaknya draw ya. Main aman. Oke nih berarti makasih banyak udah nonton. Nih seru banget ya. Emang kalau ngebahas 5 tim papan atas nih semuanya mepet-mepet ya. Dan balik-balik lagi, kalau Arema bikin cuma 34 gol, kan Persib juga cuma bikin 36 gol Iya. ya. Ini juga mereka bikin gol. Iya. Masih belum tajam. tahu ya nanti ya mudah-mudahan siapapun itu nanti juaranya dapat yang terbaik dan mudah-mudahan semua tim dalam keadaan sehat terus. Makasih banyak Cipreti udah nonton, jangan lupa nonton lagi nanti hari Kamis. Sampai ketemu dah.